bukan sekedar KTP, bukan sekedar pilihan salah satu, tetapi kita diangkat jadi keluarga. Wah, sukacita sekali kita, senang. Bagi pria, saya tidak bicara iman lain ya, karena dalam kapasitas pelayanan saya tidak bicara iman lain, bicara dalam iman Kristen yang apa yang tidak boleh itu. Nah, karena itu bersyukur bagi para pria. Pria itu setiap hari kan harus cari uang, nafkah, capek ya. Tapi kalau kemudian dikatakan Allah memberi nasib jelek kepadamu, memberi takdir jelek, takdir baik, nah itu pasti bukan Allah dalam iman Kristen. Saya tidak bicara iman lain, tapi ini bicara apa keindahan dalam iman Kristen. Jadi dalam iman Kristen tidak ada Allah itu memberikan takdir jelek. Karena bagi para pria, setiap hari itu bertarung cari nafkah. Kalau kalah bertarung, wah bisa tidak nafkah atau menjadi berhamburan. Kalau sudah begitu, ditambah lagi kesesakan dengan perkataan apa? Kapok, Allah itu menciptakan takdir jelek, Allah itu menciptakan nasib yang jelek. Wah, tambah berat. Bagi pria, sukacita mencari nafkah. Tapi kalau dikatakan yang maha kuasa itu sudah memberikan takdir-takdiran, nasib-nasiban, ya kita mau banting tulang setulang apapun, semua dibanting remuk, ya tetap saja menjadi kebuntuan. Itu kalau Allah menciptakan nasib jelek atau takdir jelek. Karena itu buat para pria, jadi iman Kristen itu sungguh melegakan. Capek kalau kemudian Allah menciptakan takdir yang jelek itu, mau bagaimanapun habis kita. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, semua yang capek, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Tuh, buat para pria kan menyenangkan sekali. Apalagi kalau buat wanita juga. Kalau buat wanita udah jelas ya. Jadi iman Kristen itu dikatakan 2 orang jadi satu. Satu pria, satu wanita. Bukan 10 orang wanita dengan satu pria. Beristri 10 atau beristri 11 misalnya. Dalam iman Kristen itu rindu punya rasul. Rasulnya Kristen kan banyak. Kami rindu dan kami menemukan dalam semua rasul dalam iman Kristen. Kami rindu punya rasul yang tidak berkawin banyak. Kami rindu punya rasul yang tidak mengambili tantenya, begitu seumuran tantenya diembat jadi istrinya. Atau kami rindu juga punya rasul tidak mengambili mantunya sendiri jadi istrinya. Mantu itu kan punya anak lakimu. Masa punya anak lakimu sendiri kamu membaca ibaratnya begitu. Kita rindu punya rasul yang seperti itu. Kita rindu juga punya rasul yang tidak congkak. Congkak itu misal begini, air seni itu kan kotor, tapi kalau disebut minum air seniku itu mulia. Nah, kami rindu punya rasul yang nggak kayak begitu, karena mulia hanya milik Allah. Makanya dalam iman Kristen itu dikatakan manusia nggak boleh congkak, merasa bisa mencicil hukuman dosa. Iya, Pendi. Jadi manusia kalau dalam iman Kristen dilarang congkak, merasa bisa dengan puasa 1 bulan dipakai modal untuk mencicil hukuman dosa, menyucikan diri dengan amalan atau pahalanya dijadikan modal. Itu di hadapan Allah itu berarti kotor, congkak itu. Nggak boleh sesuatu yang kotor membersihkan yang kotor. Congkak itu apa sih? Congkak itu ya gini, air seniku dianggap mulia. Lah itu kami rindu punya rasul yang tidak begitu. Congkak itu apa sih? Kalau saya sudah mau, maka keponaan pun yang usia 6 tahun, 9 tahun boleh saya embat, misal. Itu congkak. Pokoknya kalau saya ngomong harus benar semua. Itu tidak boleh. Itu menjadi apa? Mulia itu hanya milik Allah. Congkak itu apa? Mengatakan misalkan aku sempurna, menyempurnakan yang lain. Itu tidak boleh. Karena sempurna itu hanya milik Allah. Kok manusia mau bergaya menyempurnakan yang lain? Nah itu, karena itu kita punya dalil, kalau congkak seperti itu, tidak mendapat keselamatan. Ada dalam iman Kristen tuh Allah membenci yang ria. Ria itu congkak itu. Gitu.
Yakobus 4 ayat 6 mengatakan apa? Allah menentang yang congkak. Jadi tidak boleh dalam iman Kristen itu misal begini, menulis di akun medsos, bergaya aku hamba Allah. Nah, gayanya kelihatannya merendah. Aku hamba Allah, tapi ternyata congkak. Aku hamba Allah, tapi air kencingku mulia misalnya. Mulia itu hanya milik Allah. Aku hamba Allah, tapi aku menyempurnakan semua yang lain. Wah, nggak boleh. Kalau dalam iman Kristen nggak boleh congkak begitu. Aku hamba Allah, lalu karena aku adil boleh berkawin banyak. Nggak boleh. Bukankah itu sindiran? Saya tidak bicara agama tertentu. Waktu saya mantan sindiran, contohnya kepada Caligula, juga Agrippa. Agrippa itu tercatat dalam Alkitab, itu orang-orang yang menyimpang. Wah, suka sekali berkawin banyak. Bukankah itu sindiran? Kalau kamu adil, boleh berkawin banyak. Malah Caligula merasa dirinya adil. Agrippa merasa dirinya adil. Padahal adil itu hanya milik Allah. Jangan congkak di hadapan Allah. Karena itulah dikatakan Yakobus 4 ayat 6, Allah mengasihi yang rendah hati. Itu. Di Amsal 15 ayat 33 mengatakan rendah hati itu mendahului kemuliaan dan kehormatan. Di Mazmur 149 ayat 4 mengatakan apa? Rendah hati, barang siapa yang rendah hati, dimahkotai keselamatan. Itu. Jadi yang tidak rendah hati, ya tidak mendapat keselamatan. Tidak rendah hati itu apa? Aku nggak mau ditebus-tebus oleh Tuhan. Itu. Aku mau bayar sendiri hukumanku. Wah, congkak ini. Aku punya modal kok untuk bayar sendiri. Ini congkak. Nah, karena itu, dalam iman Kristen, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan sekedar mendapat surga, keselamatan. Kalau itu sudah pasti. Karena jaminannya bukan dari manusia, langsung dari Allah. Itu Ibrani 7 ayat 22 sampai 25 mengatakan itu. Kata jaminan itu langsung dari Allah. Hanya dalam iman Kristen kami menemukan jaminan untuk keselamatan kekal di surga. Tuhan Yesus adalah suatu jaminan yang membawa keselamatan kekal di surga yang sempurna. Makanya Allah membenci yang congkak, tetapi mengasihi yang rendah hati, yang merasa apa? Aku ini kotor, tidak mungkin puasaku bisa dipakai mencicil. Makanya Tuhan Yesus sendiri berkata apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu binasa dalam dosa-dosamu. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah juru selamat, maka kamu binasa. Yohanes 8 ayat 24. Tuhan Yesus mengatakan itu. Karena itu dikatakan juga dalam iman Kristen bahwa apa? Kalau yang congkak, maka mereka di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18 mengatakan apa? Yang tidak percaya, ya di bawah hukuman. Karena dia lebih percaya kepada puasa atau amalannya. Di 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan apa? Berita salib adalah kebodohan bagi yang binasa. Makanya orang yang jadi Kristen suka diolok-olok bodoh dan segala macam. Justru bagi mereka yang binasa, menganggap berita salib itu suatu kebodohan. Karena mereka akan binasa. Sudah ada dalil 1 Korintus 1 ayat 18 untuk itu. Di 2 Tesalonika 1 ayat 8 mengatakan apa? Yang tidak taat Yesus, yang tidak mau kenal Yesus dan tidak taat, maka binasa. Di Galatia 1 ayat 6 mengatakan apa? Terkutuk bagi yang memutar balikan Injil. Di 2 Korintus 4 ayat 3 mengatakan apa? Injil tertutup untuk mereka yang akan binasa. Di Filipi 3 ayat 18 mengatakan apa? Siapa yang menjadi seteru salib, binasa. Karena itu menjadi Kristen itu bersyukur. Bukan sekedar karena pilihan saja. Bukan sekedar karena agama atau KTP. Bersyukur karena apa? Banyak kelegaan. Kita diangkat jadi apa? Jadi keluarga. Bukan berhenti cuma sebagai hamba. Maka daftar doanya orang Kristen bukan sekedar minta-minta. Kayak budak atau kayak hamba, sekedar minta-minta. Tapi isinya apa? Karena kita diangkat keluarga, kita diberi janji, perjanjian waris itu. Anda kalau punya anak itu kan keluarga. Kalau kita ini punya
Kalau kita sudah bersuami istri lalu punya anak, itu kan keluarga. Lalu kalau punya pembantu rumah tangga, itu kan hamba. Hamba beda sama keluarga. Bedanya apa? Hamba memang harus dihargai, tapi beda. Kalau hamba tidak dapat janji waris. Makanya bagi yang kita yang mengaku sudah Kristen, mohon ampun jika kita meremehkan kekristenan kita. Di dalam menerima Tuhan Yesus, dalam kekristenan kita tuh ada authority, ada otoritas yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 12. Kamu diberi kuasa. Di Galatia 4 ayat 7 dikatakan kamu menjadi keluarga, jadi anak, pewaris janji. Di Yohanes 13 ayat 15, Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak memanggil kamu lagi jadi hamba. Makanya daftar doanya orang Kristen bukan sekedar minta-minta. Jika kita sudah Kristen, mohon ampun jika meremehkan kekuasaan yang ditaruh dalam diri kita. Kekuasaan untuk apa? Memulihkan kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Bagi yang menerima Tuhan Yesus, terjadi pemulihan. Di surga mendapat hidup kekal, di bumi juga menjadi apa? Menjadi imam dan raja. 2 Petrus 1 ayat 9. Kamu adalah imamat raja. Itu. Nah, kita bersyukur karena kita jadi penguasa. Itu Pendi, terpujilah Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Mantap sekali, Pastor. Terima kasih. Bang Nabirong. Ya, lanjut Bang, lanjut. Oke, Bang Kiki, lanjut Bang. Bagaimana Pastor? Pastor mau sampaikan apa? Mungkin kalau ada yang naik diinterupsi aja, atau kalau Pendi mau menyampaikan sesuatu diinterupsi ya. Cuma izinkan saya berbicara sebentar untuk menceritakan keindahannya iman Kristen, untuk membagikan. Nah, karena itu tadi kalau dibikin kuis ya, apa sih indahnya iman Kristen? Apa sekedar pilihan agama? Bukan. Indahnya itu satu begini. Satu, kita diangkat jadi keluarga. Itu. Karena itu ada istilah anak. Bukan sekedar jadi budak. Kedua, indahnya lagi juga apa? Allah itu dalam iman Kristen tidak menciptakan keburukan-keburukan atau nasib buruk. Keburukan itu timbul karena menjauh dari Allah. Jadi beda. Kalau sampai Allah menciptakan keburukan, waduh, itu dari kacamata iman Kristen jahat. Kalau ada pelaku kejahatan kan ditangkap, lalu penciptanya ya juga ditangkap karena menciptakan keburukan atau kejahatan. Itu. Allah dalam iman Kristen tidak berbau God. God itu selokan tuh. Apa maksudnya Pastor berbau God? Kalau dikatakan Allah menciptakan keburukan, keburukan itu kan busuk, bau God. Allah menciptakan segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Wah, itu bukan iman Kristen pasti. Dari kacamata iman Kristen ini, tidak bicara yang lain ya, dari kacamata iman Kristen, Allah itu menyayangi manusia, mengangkat jadi keluarga. Jadi kalau sampai Allah menciptakan kebusukan, berarti Allah berbau God, bau selokan, bau busuk. Kok sumber kebusukan juga? Kalau dalam iman Kristen, keburukan, kejahatan, kebusukan, itu adalah apa? Akibat dari menjauh dari Allah itu. Makanya menyenangkan buat para pria itu, melegakan sekali. Tinggal kita melatih kekuasaan kita untuk bisa memulihkan. Misalnya saya beri tes kecil. Kalau ada vas bunga mahal, harga miliaran begitu, di depan kita, vas bunga nih mahal, terus pecah di depan kita, piar pecah begitu, buruk jadi. Maka orang Kristen, ini analoginya itu ya, diberi kuasa untuk memulihkan, merekatkan kembali apa yang hancur itu. Karena itu dalam iman Kristen tidak boleh mudah malah menghancurkan, menceraikan wanita misalnya. Wanita tidak boleh ditaruh serendah kayak ludah. Ludah itu begini, pria merasa arogan. Halo wanita,
aku pria ya, aku bisa menceraikan kamu cukup dengan peringatan. Peringatan cerai 1 kali untuk kamu. Ini ludah berarti. Lalu peringatan cerai 2 kali untuk kamu. Ini omongan ludah ini berarti. Lihat, saya sudah bicara. Nah itu. Peringatan cerai 3 kali untuk kamu. Ini berarti serendah kayak ludah wanita. Kalau dalam iman Kristen, wanita itu disebut penolong. Penolong itu berarti lebih kuat daripada yang ditolong. Coba ya, kalau pria ya, mengangkat sesuatu yang berat sekali kuat tuh. Tapi coba kalau pria disuruh mengangkat yang enteng gelas misalnya atau piring, tapi seharian seliwer-seliwer di ruangan dalam rumah itu bisa tepar tuh pria. Tapi kalau wanita kuat. Luar biasa itu, karena itu wanita itu menjadi penolong. Makanya dalam iman Kristen wanita tidak ditaruh serendah seperti ludah. Justru dia menjadi penolong. Sekali lagi penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Makanya kembali ke vas bunga tadi. Kalau ada vas bunga yang pecah depan kita, vas bunga berharga miliaran, pecah, tercerai, berai, ibaratnya kalau pernikahan itu, atau hubungan antar keluarga, tercerai, berai. Orang Kristen tuh diberi kuasa untuk apa? Menyatukan, membangun, memulihkan. Coba kalau dibikin praktek beneran, ada vas bunga, gak usah yang miliaran dulu dah, yang jutaan dulu pecah depan kita, satukan. Sulit itu. Tapi orang Kristen diberi kuasa untuk membangun. Tuhan Yesus itu kan nusul bukan jadi batu. Kalau jadi batu kan nggak punya suku, nggak punya adat istiadat, karena benda mati. Nusulnya kan menjadi manusia. Kalau manusia punya adat istiadat, punya keluarga dan punya suku. Nah, dalam adat istiadatnya Tuhan Yesus itu kan dikenal sebagai tukang kayu, membantu ayahnya yang tukang kayu. Tetapi kalau melihat dari sejarah dari kata aslinya, tukang kayu itu tepatnya adalah pembangun. Sebab itu Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kita membangun sesuatu, bukan mencerai-beraikan. Kita orang Kristen tuh, kalau orang jadi Kristen tuh pinter untuk membereskan sesuatu. Apa-apa kalau dikasihkan kamu kok jadi beres ya. Jadi satu kembali begitu loh. Itu Kristen. Bukan malah mari 4 wanita atau 5 wanita boleh di kloter 1 dicerai, nanti ganti kloter kedua. Ya saya sebut 5 aja ya, supaya enggak nanti 4 dianggap agama tertentu. Saya tidak bicara iman lain, tapi ini bicara apa yang dilarang dalam Alkitab. Nggak ada dalam iman Kristen lalu kemudian kloter pertama istri terdiri dari 5 istri dibuang, diganti 5 yang lain. Kloter kedua, nanti diganti lagi kloter ketiga, 5 yang pertama yang kedua dibuang, kloter ketiga jadi 15 nanti. Kloter ketiga dibuang jadi 5 yang keempat, jadi 20 nanti. Gitu. Lah karena itu orang-orang congkak itu selalu garis lurus dengan percabulan dan hawa nafsu. Kadang orang Kristen diolok-olok, surganya orang Kristen itu garing, cuma nyanyi-nyanyi. Padahal bukan cuma nyanyi-nyanyi, garing, nggak ada anu-anuan. Kalau apakah bisa satu pria dapat sekian wanita? Enggak. Karena dalam iman Kristen itu tidak diajar untuk hawa nafsu itu. Saya berikan contoh ya. Suasana surganya itu kayak gini loh. Kalau kita lagi perayaan tahunan, lagi kumpul sama keluarga besar, kumpul sama ayah kita, ibu kita, sowan dah ke rumah ayah ibu, ke tante kita. Semacam itu gambaran mudah dulu untuk suasana surga. Masa kalau kita lagi kumpul tahunan gitu dengan keluarga besar, ketemu tante kita, pikirannya ngeres. Ayo anu-anuan yuk sama tante. Lalu seumuran tante, ayo diembat jadi istri. Lah masa makanya surga itu ibaratnya pikirannya itu
seindah kumpul keluarga begitu. Bukan pikirannya Anda kalau kumpul keluarga kan pikirannya bukan wah anu-anuan sama tante, kan tidak gitu. Makanya kalau mengolok iman Kristen, surganya garing. Nggak garing, surganya Kristen tuh indah seperti kalau kamu kumpul sama keluarga besarmu. Pikirannya indah, nggak ngeres. Masa kalau kumpul tahunan sama keluarga besar, lalu ketemu mantu kita sendiri, pikirannya malah, ayo diembat yuk, anu-anuan yuk. Kira-kira begini loh, kira-kira. Kita ini kalau lagi jalan di jalan raya, lalu ketemu belalang begitu, lagi kawin begitu, lagi anu-anuan. Masa terus Anda lihat belalang kawin terus langsung Anda kebelet begitu? Ih, aduh ada belalang kawin, saya kepingin itu tadi. Kan nggak gitu toh. Kira-kira suasana surga itu ya kayak begitu. Masa kamu lihat terus belalang kawin, saya pengen, lalu ketemu di sebelah ada tante, ya udah seusia tante diembat aja. Kan nggak begitu. Jadi sama kayak ketemu keluarga besar. Indah suasananya. Kalau ketemu keluarga besar kan ketemu keponakan kita juga, usia 6 tahun atau 9 tahun. Ayo pikirannya apa yo? Kalau ketemu keluarga besar ada yang 6 tahun atau 9 tahun. Masa pikirannya juga kayak belalang itu juga mau dianu-anuin? Kan tidak. Karena itulah makanya surganya iman Kristen tuh gampangnya itu gitu, kayak ketemu keluarga besar, waduh indah begitu. Kalau misal seseorang, saya tidak bicara agama tertentu, tapi ini bicara seperti Lia Eden itu kan nabi palsu. Nah, kalau ada orang lalu jadi nabi palsu terus menjanjikan surga, boleh beranu-anuan dengan satu pria dengan banyak wanita, lalu di bumi pun boleh beristri banyak, loh cepet itu umatnya karena berkembang biak cepet. Kekristenan tidak menjadi besar karena dijanjikan surga ada pikiran ngeres, atau dijanjikan di dunia boleh 4 istri, 5 istri, 10 istri, tidak. Tetapi meskipun begitu, kekristenan menjadi mayoritas. Kita rindu punya iman yang janji surganya bukan anu-anuan. Ngeres itu. Kita rindu punya iman yang menjanjikan kita menjadi apa? Membangun pemulihan. Bukan malah spesialis menceraikan. Spesialis memisahkan dalam arti wanita mudah serendah ludah saja. Tidak begitu. Makanya dalam iman Kristen itu kita diangkat jadi keluarga, lalu diberi kekuasaan untuk apa? Menyatukan kembali, memulihkan, membangun. Tuhan Yesus itu juga dikenal sebagai pembangun. Itu. Coba lihat 3 taman itu. Adam dan Hawa kan di Taman Eden. Tuhan Yesus berdoa di Getsemani kan juga di taman. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dilihat oleh murid-muridnya, diantaranya Maria Magdalena. Maria Magdalena juga mengira sebagai apa? Tuhan Yesus dikira sebagai penjaga taman. Jadi kata taman tuh diulang-ulang, ada arti di sana. Artinya apa? Menabur dan menuai. Makanya dikatakan dalam kitab Kejadian, selama bumi ada 4 hal yang selalu ada. Cari PR-nya itu. Apa 4 hal yang selalu ada selama bumi ada itu? Nah, salah satunya adalah tabur dan tuai. Makanya dalam iman Kristen, orang Kristen bukan jadi hamba minta-minta, tapi jadi tangannya di atas, yaitu penabur. Menabur itu artinya apa? Memulihkan, menyatukan, merawat rohani orang-orang sekeliling hidup kita. Makanya dikatakan orang Kristen itu menjadi Amsal 3:18, jadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Siapa yang berpegang kepada orang Kristen, yang bersandar kepadanya, disebut berbahagia. Itu loh, itu Kristen. Anda umur berapa masing-masing? Coba nanti lihat di cermin. Nggak boleh wajahnya lebih tua daripada usianya. Nggak boleh. Kosmetik yang paling mahal itu kan untuk operasi untuk awet muda itu atau anti aging itu yang paling mahal. Tapi tahukah kita yang membuat awet muda itu karena apa? Karena ada sang sukacita. Injil itu artinya
kabar sukacita. Dan Injil dalam arti hakikat itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberikan apa? Kekuasaan pada kita. Ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Berarti ada sukacita. Makanya ada dalil gini dalam iman Kristen. Hati yang gembira adalah obat. Itu bukan sekedar arti kesehatan itu. Memang benar orang kalau gembira ya jadi enggak gampang sakit. Betul itu. Itu arti kesehatan. Tapi ada arti yang lebih dalam. Lebih dalam itu apa? Hati yang gembira adalah obat. Itu artinya begini. Kalau hatimu ada sang sukacita, yaitu Tuhan Yesus, maka kamu menjadi obat untuk banyak orang. Kamu menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Kamu merawat rohani banyak orang. Kamu diperkenan untuk apa? Membawa orang kepada kebenaran dan pemulihan. Tidak ada lagi kehambaran. Tidak ada lagi wanita-wanita yang ditaruh serendah ludah. Tidak ada lagi para pria yang menjadi pundaknya berat. Sebab apa? Dikatakan Allah menciptakan nasib buruk untuk nafkahmu atau untuk ekonomi. Itu berat. Karena orang Kristen disebut menjadi apa? Obat. Menjadi pembangun, menjadi pemulih. Makanya tahun ini, itu kan tahun 5785. 85 itu P, He itu kan kasih karunia. Makanya siap-siap mendapat double kasih karunia. Makanya bagi yang iman Kristen, hati-hati dengan perkataan. Perkataannya orang Kristen itu penuh kuasa. Banyak itu cerita nabi-nabi palsu di zaman modern pun berani-berani sumpah melawan orang Kristen. Mati malah. Karena orang Kristen perkataannya ini penuh dengan kuasa keberhasilan. Perbuatannya penuh kuasa keberhasilan. Itulah Kristen. Makanya orang Kristen meskipun masih muda atau sudah tua, di usia berapapun, misalkan baru lulus kuliah, kerja, masih sangat junior, masih culun gitu. Meskipun posisinya masih staf rendahan, kalau usianya masih sangat muda, di usia yang manapun, orang Kristen ditaruh di dalam posisi apapun, pasti menjadi inspirator bagi banyak orang. Pasti merawat rohani, menjadi motivator bagi banyak orang. Menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Karena ada sesuatu yang beda di dalam dirinya. Bukan dia sekedar berhenti sebagai hamba. Jadi tidak ada orang Kristen nulis di akun medsosnya, aku hamba Allah, tapi lalu congkak, merasa hamba tapi merasa dirinya adil, berkawin banyak. Merasa dirinya hamba tapi merasa puasa 1 bulan, 5 bulan bisa mencicil hukuman dosa. Congkak itu hamba yang congkak. Makanya dikatakan tadi, yang congkak dibenci Allah, yang congkak tidak mendapat keselamatan. Tapi kalau di depan orang Kristen, mungkin orang congkak itu berkata, aku nggak pamer kok amalku, aku nggak pamer puasaku, aku nggak pamer pahalaku. Memang nggak pamer, tapi dia punya prinsip, pahala puasa dan amalannya bisa jadi modal untuk nyicil hukuman dosa. Itu congkak, karena amalan puasa pahala itu bersumber dari manusia yang sudah tercemar kekotoran. Kotor itu dosa, itu tadi. Sudah tercemar dosa. Sesuatu yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Makanya menjadi Kristen itu luar biasa, menjadi sangat indah. Karena apa? Kita disayang, dicintai, menjadi keluarga. Sehingga kita bisa memanggil Allah itu intim, begitu loh. Allah itu menginginkan pertobatan bukan sekedar karena kita takut. Takut itu berarti hamba. Tapi karena sayang. Coba kalau kita punya anak dalam rumah. Anak kita patuh sama kita. Wah, senang kita tentu. Patuhnya karena apa? Coba kalau di ranking.
Anda lebih milih anak Anda takut sama Anda, patuhnya itu karena takut, atau karena cinta sama Anda? Didorong karena cinta atau karena takut? Lebih milih yang mana? Anda maunya anak itu mau jadi seperti apa? Dan kita tentu lebih senang kalau anak itu taat pada kita karena patuh. Kita kalau ketemu anak, masa kita kepingin anak kita tertunduk-tunduk sampai di lantai gitu, saya patuh sama kamu, tunduk, takut, lalu jedokkan kepala ke lantai gitu. Wah, itu hubungan yang aneh. Kita ingin anak kita apa? Berlari, menengadah, memeluk kita. Itu namanya cinta. Ayo, mana lebih ranking? Mana yang lebih ranking? Pertobatan karena takut atau pertobatan karena cinta? Pertobatan karena tertunduk-tunduk ke bawah di lantai, karena jadi hamba, atau pertobatan karena cinta, karena sayang, jadi keluarga. Pertobatan karena takut levelnya rendah tadi. Pertobatan karena cinta, karena sayang, karena kasih, itulah yang diinginkan oleh Allah. Karena itu dalam iman Kristen dikatakan Allah adalah kasih. Bukan sekedar Allah bersifat, bukan sekedar sifat, tapi Allah itu adalah kasih. Gitu. Sebab itulah sungguh sangat indah dalam iman Kristen. Makanya pertobatannya kita diangkat jadi keluarga. Siapa yang sok bertobat jadi hamba, itu namanya jadi tomat. Sok tobat, tapi kumat. Gitu. Disingkatnya tobat. Tomat itu nanti. Saya tobat dengan amalan, dengan puasa. Setelah puasa 5 bulan balik lagi. Itu tomat namanya. Ditambah kalau sok ria lagi. Wah, jadi somat itu namanya. Sok tobat tapi kumatan. Tomat dan somat. Tadi. Saya tidak bicara nama orang tertentu ya. Ini bicara untuk mengingatkan kalau manusia merasa bisa mencicil hukuman dosa karena tobatnya itu. Tobatmu itu kumat pasti. Sudah gitu sok lagi di hadapan Allah. Aku adil. Adil itu hanya milik Allah. Nanti jadi sok tobat, kumat jadi somat. Karena itu iman Kristen kadang dialog. Di salib itu ada jinnya, jadi menggetarkan. Kamu gemeteran karena lihat jin. Bukan. Orang tuh melihat salib gemeter karena apa? Karena ada cinta. Di situ melambangkan ada cinta. Seperti Anda kalau pacaran gitu kan, zamannya SMA atau kuliah, atau sekarang sudah bersuami istri, mungkin suami atau istri Anda pernah ngasih apa begitu dah, sesuatu. Lah Anda melihat itu, wah ini melambangkan, aku ingat dia itu cinta, melambangkan cinta. Sesuatu yang membuat gemetar, itu adalah cinta. Itu tadi. Nah ya, kalau ada orang berkata, kok aku lihat salib kok rasanya hatiku ada gemetar, karena ada cinta di dalam situ. Cinta itu membuat kamu diangkat jadi keluarga itu tadi. Kita rindu punya Allah yang bukan cuma mengerti satu bahasa. Kalau berdoa itu harus satu bahasa tertentu. Bahasaku paling asli. Enggak, kita rindu punya Allah yang mengerti segala bahasa. Kalau kita orang Jepang, kita berdoa pakai bahasa Jepang, kita rindu Allah mengerti dengan kualitas yang sama. Bukan berarti harus pakai bahasa lain. Gitu. Tidak. Nah karena itu, Allah bukan mencari orang-orang yang luar biasa. Yang dicari bukan orang yang luar biasa, yang dicari adalah orang biasa. Tapi dengan hati yang luar biasa. Hati luar biasa ini karena apa? Karena diisi cinta, diisi kekuasaan, diangkat jadi keluarga. Makanya dalam Daniel 12 ayat 3, dalam dalil itu dikatakan di masa akhir akan timbul banyak para pahlawan, yang banyaknya seperti bintang di langit, yang membawa orang kepada kebenaran. Itu bukan sekedar
berbicara orang menjadi apologis. Jadilah apologis. Tapi itu juga berbicara tentang apa? Orang Kristen pintar membangun, menyatukan kembali, merawat rohani orang-orang sekeliling, menjadi obat, menjadi sukacita. Kalau ibaratnya dalam dunia pekerjaan, kalau ada manajer yang pinter, atau staff yang pinter, atau direktur yang pinter, itu kan kita memujinya gini, kamu itu cakep ya, mahir ya, apa-apa yang diserahkan ke kamu itu jadi pulih kembali, jadi menyatu kembali. Itu makanya seperti vas bunga pecah itu, orang Kristen adalah spesialis pemulih, orang Kristen adalah spesialis pembangun, orang Kristen adalah spesialis menyatukan kembali. Kalau ada vas bunga pecah tadi disatukan kembali, perlu latihan sering kita. Makanya kalau di Jepang itu ada namanya kintsugi, yaitu menyatukan kembali itu seni, kesenian untuk menyatukan kembali. Sulit, harus berlatih. Nah, tapi kalau kita dalam iman Kristen diberi kuasa tersebut. Karena itu yang tidak mau dijadikan keluarga, lalu sekedar jadi hamba, tapi di hadapan Allah malah memiliki keyakinan untuk bisa bayar sendiri hukuman dosa. Congkak sekali itu. Jangan congkak. Jangan sesekali congkak di depan iman kekristenan. Amsal 22 ayat 4 mengatakan apa? Rendah hati mendahului kekayaan dan kemuliaan. Yo. Barang siapa congkak tidak mendapat keselamatan. Karena itu Mazmur 149 ayat 4 tadi saya garis bawahi. Nah, bagi yang mau bertanya apapun, kenallah Tuhan Yesus. Bagi yang mau bertanya, ruangan Kak Pendi kan bukan untuk ruangan kristenisasi, tapi menjawab. Sering dituduhkan, Pendi kan sering diancamin berbagai bentuk, lihat, diolok-olok berbagai bentuk, diancam-ancam, nggak dirinya, nggak keluarganya, fisik lah, lehernya lah, apanya, diancam-ancam. Kami punya dalil Kejadian 12 ayat 3. Barang siapa mengutuki pelayan Tuhan, maka dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati pelayan Tuhan, maka dia diberkati. Kalau mengutuki pelayan Tuhan aja terkutuk, apalagi mengutuki Tuhan Yesus langsung. Masih segar dalam ingatan kita, beberapa bulan lalu kan ada yang mengutuki Tuhan Yesus di depan medsos. Bahkan membuangi angin Alkitab itu. Alkitab dibuangi angin sama dia. Terus berkata, mana Allahnya Kristen sini? Nih, kitab sucinya saya buangin angin. Nah, dia pertontonkan itu depan sosial media, lalu tertawa-tawa, mencela-cela kekristenan. Mana Allahnya Kristen? Hahaha. Nah, itu kan kelihatannya bangga dia di depan teman-temannya. Pasti menepuk dada. Jangan. Kenallah, kalau mau bertanya rendah hati. Jangan ada perasaan wah, biar aku bisa lapor ke ruangannya teman-temanku dan aku dipuji-puji, wah bangga aku tuh ditepuk dada. Apa yang terjadi kepada orang itu? Banyak itu yang tahu nama orang itu ya, beberapa bulan lalu itu. Nggak berapa lama orangnya sakit keras akhirnya. Waktu sakit keras ada yang peduli nggak? Dari teman-temannya yang bertepuk tangan untuk membuat dia menepuk dada itu. Nggak ada. Yang menjenguk itu nggak ada. Yang menjenguk siapa? Malah orang Kristen yang menjenguk dia. Singkat ceritanya, akhirnya orangnya wafat. Lah kan kami tidak menyukurkan. Tetapi memang ada dalil. Ibrani 10 ayat 29. Berat hukuman bagi yang mencela Tuhan Yesus. Namanya banyak yang ingat orang itu. Karena itu siapa mengutuki Pendi kan dalam segala hal sering diolok, diancamin berbagai bentuk. Yang inilah, yang itulah, sering ini. Aduh, itu nanti menjadi orang yang melakukan itu tuh, lihat ya, yang mengutuki pelayan Tuhan, apalagi mengutuki Tuhan Yesus langsung, utangmu jadi banyak. Perkataan ini bukan kutukan dari saya. Itu dalil.
Ingat di tanggal hari ini sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Itu utangnya menjadi banyak. Pelayanan tertinggi itu adalah bebas utang. Karena mau seamal apapun, sepahala apapun, semua terhalang di pintu akhirat. Kalau masih berutang. Nah, itu rendah hati. Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata apa? Aku rendah hati. Kita diminta meneladani Tuhan Yesus. Beda dengan kalau nabi-nabi palsu dikatakan congkak, sukanya berperang, sukanya menuduh orang lain kafir, lalu minta uang, pendamaian. Itu tertera dalam kitab suci. Saya tidak bicara agama lain, tidak bicara iman lain, berbicara tentang apa larangan-larangan dalam Alkitab. Karena itu menjadi iman Kristen itu sungguh sangat indah, sungguh sangat luar biasa, penuh dengan kuasa. Bagi yang sudah mengaku lama, yang mengaku sudah lama jadi Kristen, maka jangan remehkan kekuasaanmu, jangan remehkan keindahan yang ditaruh dalam dirimu. Tentu dalam hidup, setiap kita akan mengalami tantangan atau badai. Tetapi kita dijadikan apa? Penakluk. Alexander Agung itu raja yang menaklukkan dalam usia dia kepala 2, masih begitu muda, menaklukkan hampir separuh dunia. Dia berkata apa? Malu aku jadi raja kalau nggak menaklukkan sesuatu. Nah, orang Kristen tuh jadi raja, bukan menaklukkan maksudnya apa kerajaan lain, bukan. Menaklukkan artinya apa? Tantangan. Makanya sesekali taklukkan sesuatu. Kekristenan itu penuh dengan kekuasaan. Itu indahnya. Penuh dengan otoritas. Penuh dengan keindahan. Rancanganku kepadamu adalah rancangan hari depan. Penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Orang kalau kenal Anda lama, harus terdampak berbahagia. Meskipun orang itu mau ngaku atau nggak ngaku. Harus terdampak orang itu menjadi ada dampak memulihkan kepada siapa yang kita kenal itu. Setiap orang yang kita jumpai di dunia ini itu bukan suatu kebetulan. Setiap orang yang diperjumpakan kepada kita itu pasti ada maksud untuk diperjumpakan. Alkitab setebal kitab Kristen kan jauh lebih tebal dari banyak yang lainnya dan jauh lebih tua. Alkitab setebal kita ini, kata pertama bukan sekedar kata pertama, huruf pertama itu adalah bet. Bet, res, alef, sin, yod, dan taf. Huruf pertama itulah bet. Bet itu berbicara tentang rumah. Rumah ini kedalamannya banyak sekali. Rumah ini artinya kekekalan dan pemulihan. Makanya orang Kristen itu jago untuk, yaitu apa? Memulihkan. Kembali kepada rancangan mula-mula. Dalam arti yang lebih dangkal, bagi para pria, berkat itu turun, harus dimulai dengan pemberesan di dalam rumah. Karena itu dalam iman Kristen, keluarga itu tidak boleh dipandang seperti dari kacamata yang tidak kenal, yang di luaran, dianggap sekedar gampang dicerai-berai. Tidak. Keluarga itu adalah institusi tertinggi yang menjadi manifestasi untuk rancangan Allah bagi manusia. Jadi kata pertama itu bet, makanya rumah, bet itu rumah. Makanya Tuhan Yesus juga berkata bahwa di surga banyak rumah, aku menyiapkan tempat tinggal bagimu. Rumah juga berbicara tentang rumah hidup kita, bukan sekedar rumah semen bangunan itu. Tapi rumah hidup kita, rumah rohani orang sekeliling kita. Makanya dalam iman Kristen, orang Kristen tidak diajar untuk menyanjung-nyanjung sekedar ritual. Ritual itu contoh gini. Cuci tanganku paling benar dibanding kamu sebelum sembahyang. Cuci wajahku paling benar. Makananku paling halal. Bajuku paling benar.
Wah, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, orang-orang kayak gitu kuburan. Kuburan itu apa? Dari luar nampak putih, dalamnya busuk. Makanya kalau suka menuduhi orang Kristen, sampai Kak Pendi ini kan kadang ya dalam kelelahannya sampai dia nulis sendiri Pendi kafir begitu kan, kayak firman maksudnya itu. Tapi kan sering diolok-olok, orang Kristen sering diolok-olok, Kak Pendi sering diolok, kafir, kamu kafir, kafir. Orang Kristen diajarkan rendah hati. Kalau diolok-olok tidak lalu demo-demo langsung tidak. Tapi bagi orang Kristen, kami punya dalil. Siapa yang mengolok orang Kristen sebagai kafir, berarti orang itu kuburan. Apa itu kuburan? Luarnya nampak putih, tapi dalamnya busuk. Siapa yang merasa paling putih, hidupnya paling suci, silakan menuduh orang Kristen kafir. Siapa yang merasa dirinya paling sempurna, paling adil, paling tidak berdosa, paling suci, silakan menuduh orang Kristen sebagai kafir. Makanya orang Kristen kalau dituduh kafir, tidak kami demo-demo di jalan, tidak. Tapi dalam hati kami tahu, yang nuduh orang Kristen kafir itu orang itu kuburan. Kata kuburan bukan saya yang mengatakan, itu perkataan Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Matius 23 ayat 27. Orang-orang kayak gitu kuburan. Dalamnya nampak putih, luarnya nampak putih, dalamnya tapi busuk itu. Kira-kira mana yang dari dua ini yang mendapat perkenan dari Allah? Kalau satu orang nih, dia merasa dirinya berdosa, kotor, tidak mungkin bisa membayar sendiri karena dia itu dosa, yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Sedang yang tetangganya merasa begini, wih, sebelahku ini kotor, makanannya aja, lihat, babi, haram, lihat nggak kayak aku kan lebih bagus nih, lebih suci aku ini, cuci tanganku paling bener, bajuku paling panjang, janggutku paling panjang, cuci wajahku paling bener, hadap sujudku paling bener, makananku paling suci. Allah, aku bersyukur Allah, aku nggak kayak tetanggaku itu kafir itu Allah. Sedangkan yang orang yang tetangganya tadi, setiap hari doanya, Allah, aku ini kotor, Allah, aku ini berdosa, aku ini tidak ada apa-apanya, tapi aku dicintai, aku disayang, dijadikan keluarga karena anugerahmu. Itu doanya yang tetangganya. Tapi yang tetangga yang satunya, yang tadi, dua orang ini, yang satunya merasa, ya itu ria itu. Untung aku nggak seperti orang itu. Orang itu makanannya babi. Untung cuci tanganku lebih bener, cuci wajahku lebih bener, sujud sembahku. Nah, kira-kira Allah lebih berkenan kepada yang mana? Allah enak kepada orang yang tipe kedua tadi. Syukur kayak kamu merasa putih, dalamnya kamu itu busuk gitu. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 23-27. Mulai hari ini diingat-ingat. Siapa yang menuduh iman Kristen kafir, maka iman Kristen punya dalil, orang itu berarti kuburan. Dalamnya busuk, luarnya nampak putih. Kalau merasa dirinya paling adil, paling sempurna, yang merasa dirinya paling suci, silakan melempar batu pertama, artinya mengolok orang Kristen kafir. Silakan. Karena itulah, setiap tafsiran, setiap perkataan penghinaan, kecongkaan itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Hati-hati menuduh iman Kristen kafir. Karena itu kamu akan dilihat dalammu, luarmu nampak putih tapi dalammu seperti apa. Ini tadi. Karena itu kalau Nebukadnezar itu orang yang menyimpang, yang tercatat dalam Alkitab. Kalau hidup di zaman sekarang, mungkin protes-protes kepada orang Kristen. Kristen Allahnya berapa sih? Itu. Padahal Allahnya Kristen tidak pernah 3, tidak pernah. Allahnya Kristen itu esa. Esa itu artinya tidak disaingi dengan apapun.
Tapi kalau Nebukadnezar hidup di zaman sekarang, dia mungkin demo mengolok orang Kristen. Kristen, lihat nih, Allahku satu nih. Mulutnya ngomong Allahnya satu. Tapi kelakuannya ternyata dia punya Allah yang 5. Disekutukan Allahnya. Saya tidak bicara agama lain, tidak bicara iman lain. Ini bicara penyimpangan-penyimpangan yang orang-orang yang menyimpang yang dicatat oleh Alkitab. Gitu. Apa Allahnya 5 itu? Pertama, ada batu yang sempurna, yaitu menghapus dosa. Itulah Nebukadnezar menyuruh umatnya untuk sembahyang menghadap kota tertentu. Seluruh umatnya kalau sembahyang ke sana. Begitu pula Yerobeam menyuruh umatnya kalau sembahyang menghadap sujud menghadap satu kota, yaitu kota Dan itu. Karena dia mempercayai Allah itu nusul jadi benda mati, semacam batu menghapus dosa. Berarti Allahnya punya saingan. Menghapus dosa itu bukan kekuasaan Donald Trump. Donald Trump itu termasuk manusia paling kuat di bumi. Punya nuklir segitu banyak. Negara-negara dikuasa presidennya, mau Rusia, Amerika, Jepang, Prancis, tidak bisa menghapus dosa. Menghapus dosa hanyalah Allah. Lah ini kok batu menghapus dosa? Berarti Allah disaingi. Tapi kalau Nebukadnezar demo, Allahku satu, Allahku satu. Itu ngomongnya saja Allahnya satu. Tapi ternyata Allahnya 5. Lah kan jadi kayak susu. Apa itu susu? 4 sehat, 5 sempurna. Itu. Pertama ada batu yang sempurna. Kedua ada baginda yang sempurna. Junjungan yang sempurna. Dan Nebukadnezar merasa dirinya sempurna. Coba kalau pengikutnya Nebukadnezar. Kalau kita omong bagindamu kurang sempurna gitu. Wah, kejang-kejang pasti. Kalau dia omong bagindamu tidak sempurna, apalagi tambah kejang-kejang. Berarti bagi pengikutnya Nebukadnezar, bagindanya harus sempurna. Bukankah ini ria, congkak? Maka yang congkak tidak mendapat keselamatan. Makanya tidak ada kata jaminan dalam kitabnya Nebukadnezar, jaminan keselamatan surga. Sempurna hanya milik Allah tadi. Jadi ada 5 yang sempurna. Batu sempurna, baginda sempurna, lalu yang ketiga ada para pria banyak yang sempurna, sehingga boleh berkawin sering-sering. Para pengikutnya yang pria disebut sebagai adil dan sempurna, sehingga boleh berkawin banyak. Wah, kalau kita melihat, tahu ceritanya Agripa, ugal-ugalan itu. Usia berapapun diembatin sama dia. Dengan yang bahkan dengan yang bukan manusia pun, yang dengan hewan pun beranu-anuan begitu, yang ngeres-ngeres itu dianggap sah sama dia itu. Makanya kita rindu punya junjungan, punya rasul yang tidak berkawin banyak. Rindu punya rasul yang tidak mengembati yang usia setante ataupun yang sekeponaan 6-9 tahun, tua muda, keponaan diembat. Kita rindu punya rasul yang seperti itu. Dan kita ketemu dalam iman Kristen, semua rasul tidak ada yang begitu. Sudah 3 yang sempurna tadi, batu sempurna, lalu baginda sempurna, lalu para pria sempurna. Lalu ada yang keempat yang sempurna, ada agama sempurna. Lalu ada yang kelima yang sempurna, yaitu ada buku yang sempurna. Dalam iman Kristen yang sempurna hanya satu, Allah. Makanya dalam iman Kristen dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Yang ilahi itu, yaitu Allah itu, tidaklah dinusulkan, tidaklah disamakan dengan batu. Kata batu itu ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 29. Jadi saya tidak sedang membahas agama lain, tapi membahas apa larangan-larangan yang ada tertera dalam Alkitab. Tidak disamakan dengan batu. Seakan memang dalil itu tahu bahwa penyembah kaum berhala itu doyan sekali dengan benda-benda mati itu. Tidaklah dinusulkan jadi buku sehingga ada hari perayaan nusul buku atau hari perayaan nusul batu. Kalau dalam iman Kristen hari perayaannya bukan nusul buku atau nusul batu, tapi nusul menjadi manusia.
Sayangnya kadang pengolok itu tidak belajar bahasa Ibrani. Kalau belajar bahasa Ibrani bisa melihat betapa maha kuasanya. Tuhan Yesus sendiri berkata, Akulah Sang Maha Kuasa. Itu di Wahyu 1 ayat 8. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga berkata, Akulah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Dalilnya di Wahyu 22 ayat 13. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri, tinta warna merah. Tunjukkan kami. Nabi nomor berapa yang bisa berkata seperti itu? Mau nabi nomor 7, nomor 24, 25, nomor berapapun dah, tidak bisa berkata seperti itu. Semua junjungan sudah dikubur di tanah. Semua baginda sudah dikubur di tanah. Satu-satunya baginda yang hidup dan terus hidup, yang masih hidup dan terus hidup, hanyalah Tuhan Yesus. Semua baginda, semua sudah mati, ditanam di tanah. Karena itu Tuhan Yesus berkata, Akulah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Kalau kita mempelajari bahasa Ibraninya, sejak dari halaman pertama Alkitab setebal itu, lembar pertama, itu sudah ditunjukkan tentang adanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ada, Tuhan Yesus adalah Sang Awal, Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Al-Awal dan Al-Akhir. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan Beresit bara Elohim et. Ada kata et di situ tuh dalam bahasa Indonesia artinya dan. Kalau kita cuma melihat bahasa Indonesia tidak mengerti, tidak mendapat kedalaman. Tapi kalau kita lihat dari aksara Ibraninya, kata et itu menggunakan huruf yaitu alef dan taf. Alef itu aksara pertama dalam Ibrani. Taf itu aksara terakhir. Jadi alef dan taf itu Sang Awal dan Sang Akhir. Alfa dan Omega. Al-Awal dan Al-Akhir. Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Karena itu membaca Kejadian 1 ayat 1 juga membacanya demikian. Akulah. Pada mulanya ya, pada mulanya Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Makanya digenapi juga waktu Tuhan Yesus nusul. Ia pun berkata, Akulah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Itu. Tunjukkan kami, mana ada nabi yang bisa berkata, Akulah Sang Maha Awal dan Sang Maha Akhir. Alef dan Taf. Bahasa pertama di dunia apa? Iman pertama di dunia apa? Jadi tidak boleh congkak di depan iman Kristen. Orang Kristen nyolongi istilahku, tidak boleh congkak begitu. Saking orang Kristen diajar nggak demo-demo. Tapi kalau sudah dibuktikan fakta oleh orang Kristen, nanti baru malu sendiri. Iman pertama di dunia, yaitu Adam itu. Boleh-boleh saja nabi-nabi palsu semacam Lia Eden berkata, agama pertama di dunia adalah agamanya Lia Eden gitu. Lalu Adam bahasanya atau agamanya sama dengan Lia Eden, si nabi palsu misalnya. Ya kalau nabi palsu mau mengimani kayak gitu silakan saja. Tapi bagi iman Kristen tidak mengimani karena apa? Tidak ada perkataan Allah bahwa akan nusul Lia Eden itu tidak ada. Di Arab juga ada orang ngaku sebagai nabi paling sempurna, menyempurnakan lain dan punya kitab. Saya tidak bicara agama tertentu. Itu kejadian 11 tahun lalu, tahun 2014. Ada orang laki dari Arab ngaku sebagai nabi, udah tangkap polisi. Nah ini iman Kristen pasti tidak percaya kepada Lia Eden atau nabi dari Arab tadi itu. Boleh dia mengaku-ngaku agama pertama adalah agamaku, ya silakan. Tapi kan tidak ada perkataan Allah tentang hadirnya orang itu. Dalam kitab-kitab sebelumnya tidak diperkatakan, tidak dinubuatkan. Karena itu tidak boleh congkak di depan iman Kristen. Iman pertama di dunia adalah Kristen. Adam dan Hawa itu kan induknya semua manusia. Kita semua keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu Kristen. Dalilnya sebentar saya tunjukkan.